Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexian yang soleh-soleha. Jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Pak Koji harap tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa pembiasaan baik kalian seperti sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji qiraati, tahfidz dan juga sarapan pagi. Jangan lupa juga membantu orang tua ya. Dan jangan lupa selama pandemi dan PSBB kali ini, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala penyakit, kita juga harus selalu melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak ya, agar dihindarkan dari segala penyakit. Kali ini kita masuk di pembelajaran 1 dan 2, masih dalam tema 3 yaitu tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Muatan pelajarannya dan indikatornya apa saja? Sebelum itu marilah kita berdoa dahulu agar Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun muatan pelajaran dari pembelajaran 1 dan 2, subtema 2, tema 3 kali ini adalah bahasa Indonesia. Menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dan jam serta perkembangannya dari masa ke masa. IPS menjelaskan makna perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat terkait penemuan televisi. IPA mampu menguji model rangkaian listrik seri dan paralel. PKN mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan SBDP menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada. Apakah kalian punya televisi di rumah? Apakah juga kalian punya jam dinding ataupun jam digital di rumah? Pernahkah kalian menonton televisi hingga larut malam? Pernahkah juga kalian terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan? Perhatikanlah gambar berikut. Cobalah kalian amati gambar tersebut, lalu coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Benda yang satu ini tentu tidak asing bagi kalian. Bahkan ada yang memiliki lebih dari satu di rumahnya. Tidak hanya di rumah, di tempat-tempat umum juga dapat ditemui. Benda itu bernama televisi yang disingkat TV. Tak hanya dijadikan sebagai pusat hiburan, televisi kini menjadi salah satu media informasi yang paling cepat setelah internet dan telah mengubah gaya hidup seseorang. TV menayangkan berbagai program selama 24 jam setiap harinya. TV dipandang sebagai sebuah penemuan yang mengubah peradaban dunia. Cobalah kalian baca sejarah dan cara kerjanya pada teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Dari teks ilmiah yang sudah kalian baca tentang televisi, cobalah kalian temukan informasi penting dari teks tersebut. Lalu kemudian cobalah kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Berikut diberikan contoh untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi pada penemuan televisi adalah 1. Joseph Henry, 2. Michael Faraday, 3. Joseph May, 4. Josh Carey, 5. Paul Nipkow, 6. John Logie Baird, 7. Charles Francis Jenkins. Cobalah kalian untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga. Kalian juga pasti tidak asing lagi dengan benda bernama jam. Di rumah, di sekolah, dan di tempat umum lainnya terdapat jam. Jam termasuk penemuan yang banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Sejak ditemukannya pertama kali, jam mengalami perkembangan. Perhatikanlah gambar jam dari masa ke masa berikut ini. Tulislah nama jam pada kolom sesuai dengan pengetahuan kalian. Dari gambar tersebut, jam manakah yang dapat kalian temui saat ini? Dan
Manakah jam yang paling awal digunakan? Untuk menambah wawasan kalian tentang jam dan bagaimana jam ditemukan, serta bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, cobalah kalian baca teks eksplanasi tentang penemuan dan perkembangan jam berikut ini. Setelah kalian membaca teks eksplanasi tentang jam tadi, cobalah kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Berikut diberikan contoh jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Informasi apakah yang penting yang kalian temukan pada teks eksplanasi tentang jam? Informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi tentang jam adalah bahwa untuk menemukan jam sebagai acuan waktu, manusia melakukan berbagai inovasi terkait dengan alam sebagai petunjuk awalnya. Cobalah kalian lanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kalian telah memahami tentang macam-macam jam, perkembangan jam, manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari, serta kewajiban kalian di rumah dan di sekolah terkait dengan jam. Cobalah kalian sajikan pemahaman kalian tentang jam dalam bentuk diagram Fryer. Diagram Fryer pernah kalian pelajari sebelumnya. Berikut adalah salah satu contoh diagram Fryer tentang jam. Cobalah kalian buat sendiri diagram Fryer kalian tentang jam. Berikut adalah salah satu contoh diagram Fryer dan penjelasannya. Cobalah perhatikan berikut ini. Diagram Fryer kita bagi menjadi 4 kolom, dengan kolom kecil di tengah bertuliskan jam sebagai tema yang akan kita bahas. Kolom-kolom tersebut membicarakan atau membahas tentang macam-macam jam, perkembangan jam, manfaat jam, dan kewajiban terkait jam. Adapun contoh jawaban adalah kita akan bahas tentang macam-macam jam. Macam-macam jam diantaranya adalah 1. Jam matahari, 2. Jam pasir, 3. Jam air, 4. Jam analog, 5. Jam digital. Lanjutkanlah pembahasan oleh kalian pada kolom-kolom berikutnya. Dengan ditemukannya televisi mampu membuat perubahan sosial budaya masyarakat di dunia. Selama ini, perubahan dimaknai sebagai adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah terjadinya suatu peristiwa. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Untuk memahaminya, simaklah penjelasan pada teks berikut ini. Perubahan yang terjadi di masyarakat bukanlah suatu hal yang luar biasa, karena selama masyarakat itu tetap ada, maka akan mengalami perubahan-perubahan dari berbagai aspek. Kata budaya atau kebudayaan artinya semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah perubahan-perubahan unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang berubah adalah sistem kepercayaan atau religi, mata pencaharian, kemasyarakatan, peralatan hidup dan teknologi, bahasa, kesenian, serta ilmu pengetahuan. Perubahan sosial budaya dapat direncanakan atau dikehendaki dan dapat juga tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Perubahan sosial budaya dapat terjadi secara lambat atau evolusi dan secara cepat atau revolusi. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 2, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat dan faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor yang berada dari dalam masyarakat atau intern meliputi 1. Perubahan jumlah penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru, 3. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat, dan 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor yang berasal dari luar masyarakat atau ekstern meliputi 1. Perubahan lingkungan alam, 2. Peperangan, dan 3. Pengaruh dari kebudayaan lain. Berdasarkan teks penjelasan yang kalian simak tentang kebudayaan, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Berikut diberikan contoh jawaban untuk pertanyaan yang pertama. 1.
Penemuan televisi telah membawa perubahan sosial budaya masyarakat. Cobalah jelaskan unsur budaya apa yang telah berubah karena penemuan televisi. Unsur budaya yang telah berubah karena penemuan televisi adalah 1. Unsur peralatan hidup dan teknologi. 2. Ilmu pengetahuan. Cobalah kalian jawab untuk pertanyaan selanjutnya. Setiap perubahan sosial budaya tentu membawa manfaat dan dampak bagi masyarakat. Cobalah kalian cari tahu dampak positif dan negatif dari televisi bagi masyarakat di lingkungan kalian. Kalian dapat berdiskusi dengan teman maupun keluarga di rumah. Lalu tuliskan hasil diskusi kalian pada kolom berikut ini. Berikut diberikan contoh jawaban tentang dampak positif dan dampak negatif televisi. Dampak positif televisi adalah mendapat informasi dan wawasan terbaru. Dampak negatif televisi adalah budaya negatif dari asing dapat bebas masuk. Cobalah kalian tuliskan dampak positif dan dampak negatif yang lain dari televisi. Televisi adalah salah satu perangkat elektronik yang hampir dimiliki setiap rumah. Tak hanya dijadikan sebagai pusat hiburan, televisi kini menjadi salah satu media informasi yang paling cepat setelah internet dan telah mengubah gaya hidup masyarakat. Perangkat elektronik tentunya berhubungan dengan rangkaian listrik. Kalian telah memahami tentang susunan komponen pada rangkaian listrik seri dan paralel. Pelajarilah ciri-ciri kedua rangkaian listrik tersebut berikut ini. 1. Dari cara menyusun komponen, rangkaian seri disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bersusun atau sejajar. 2. Dari penggunaan kabel dan saklar. Rangkaian seri hemat kabel dan saklar, sedangkan rangkaian paralel boros kabel dan saklar. 3. Dari kontinuitas masing-masing komponen listrik. Rangkaian seri padam satu, padam semua. Rangkaian paralel padam satu, yang lain tetap menyala. 4. Dari kondisi komponen listrik. Pada rangkaian seri berpijar tidak sama terang, sedangkan pada rangkaian paralel berpijar sama terang. 5. Dari hambatan total. Pada rangkaian seri lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri. Pada rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil rangkaian paralel. Perhatikanlah kembali tabel ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel tadi, khususnya pada kata-kata yang ditebalkan, yaitu pada kontinuitas masing-masing komponen listrik dan pada kondisi komponen listrik. Bila digambarkan, kedua aspek ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk membuktikan ciri-ciri rangkaian listrik tersebut, siapkanlah oleh kalian rangkaian listrik seri dan paralel yang sudah kalian buat pada subtema sebelumnya. Lakukan langkah kegiatan berikut ini. 1. Nyalakan semua lampu pada rangkaian listrik seri. Perhatikanlah apakah semua lampu berpijar sama terang. 2. Lepas salah satu kabel dari baterai dan amati apa yang terjadi pada lampu. 3. Nyalakan semua lampu pada rangkaian listrik paralel. Perhatikan apakah semua lampu berpijar sama terang. 4. Lepas salah satu kabel hingga salah satu lampunya mati. Kemudian amati apa yang terjadi pada lampu yang lain. 5. Tulislah hasil pengamatan kalian pada kolom berikut ini. Setelah kalian menulis hasil pengamatan kalian, cobalah kalian simpulkan dari hasil pengamatan kalian pada kolom berikut ini. Sebagai pelajar, tentu kalian mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Tidak terlambat datang ke sekolah merupakan salah satu kewajiban yang harus kalian laksanakan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, keberadaan jam sangatlah penting. Selain itu, apalagi ya kewajiban di rumah dan di sekolah yang harus kalian lakukan terkait manfaat jam. Cobalah kalian tuliskan manfaat jam terkait kewajiban kalian di rumah maupun di sekolah pada kolom berikut.
Berikut diberikan contoh salah satu manfaat jam terkait kewajiban di rumah dan di sekolah. Manfaat jam terkait kewajiban di rumah, yaitu bangun pagi tepat waktu. Dan manfaat jam terkait kewajiban di sekolah, yaitu tiba di sekolah tepat waktu. Cobalah kalian lanjutkan pada kolom berikutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari lagu Mariam Tomong, serta kalian sudah mengidentifikasi interval nada pada lagu tersebut. Cobalah perhatikan kembali partitur lagu dari lagu Mariam Tomong. Sekarang, berlatihlah kembali menyanyikan lagu Mariam Tomong. Agar lebih semangat, berlatihlah bernyanyi dengan teman kalian. Yuk kita menyanyikan bersama lagu Mariam Tomong dengan semangat. Dengarkanlah lagu Mariam Tomong berikut ini, lalu ikutilah nada pada lagu tersebut. Jangan sampai salah nada, interval nada, apalagi liriknya. Ayo kita bernyanyi. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor, pangeol mi konting masong ondeng kemawangon lu. Mariam Tomong dainang sin napang masin. Mariam Tomong dainang sin napang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor, pangeol mi konting masong ondeng kemawangon. Mariam Tomong dainang sin napang masin. Mariam Tomong dainang sin napang masin. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Untuk memudahkan pemahaman kalian, simaklah rangkumannya berikut ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Televisi tidak ditemukan sekaligus, melainkan hasil penyempurnaan beberapa penemuan dari penemu yang berbeda. 2. Penemuan televisi sangat bermanfaat bagi manusia dan membawa perubahan sosial budaya masyarakat. 3. Ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel dibedakan oleh aspek cara menyusun komponen, penggunaan kabel dan saklar, kontinuitas masing-masing komponen listrik, kondisi komponen listrik, dan hambatan total. 4. Jam adalah alat yang menunjukkan waktu. Jam merupakan penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Jam sudah mulai digunakan sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. 5. Manfaat jam bagi manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari sangat beragam, terutama untuk mengatur kegiatan dalam periode tertentu. 6. Macam-macam jam yang pernah digunakan adalah jam matahari, jam pasir, jam air, jam analog, dan jam digital. 7. Pelajar memiliki kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ada kewajiban yang sudah dilaksanakan dan ada juga yang belum dilaksanakan. Semua orang harus berusaha melaksanakan kewajibannya. Jika kalian sudah memahami pembelajaran kali ini, saatnya kalian mengerjakan tugas yang ada di buku Mahir Tematik. Tugasnya, aktivitasnya, dan halamannya berapa saja, simaklah pada layar berikut ini. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Muatan pelajarannya apa saja dan indikatornya apa saja di pembelajaran selanjutnya, simaklah pada layar berikut ini.
Akhirnya Pak Koji ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe channel SDIT Al-Mufti Kota Tangerang. Dan jangan lupa like, share, komen, khususnya video pembelajaran kelas 6 Alexandria. Pak Koji undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria. Think different, do faster.